Hari itu menjadi hari yang tidak bisa kulupakan. Aku terpaksa diberhentikan kerja dari tempatku bekerja karena sedang ada efisiensi karyawan. Sebenarnya aku sangat kecewa dan sedih dengan keputusan yang menimpaku itu. Bisa dibilang kinerjaku yang paling baik dibanding karyawan lainnya. Namun mau bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur dan ini sudah nasibku. Namaku Jaka. Setelah menyelesaikan semua urusan administrasi terakhir di kantor, aku pun segera pulang. Kulihat jam menunjukkan jam 8 malam. Aku berdiri di pinggir jalan raya, menunggu angkutan umum untuk mengantarkanku pulang. Jarak dari kosanku menuju bekas kantorku lumayan jauh. Setelah lumayan lama menunggu, akhirnya angkot pun datang. Segera aku naik di bangku depan di samping Pak supir. Aku tengok ke belakang. Malam itu ternyata tidak ada penumpang lain selain aku. Kursi di jok belakang kosong. Untuk memecah suasana keheningan malam itu, aku coba berbahasa-basi dan mengobrol bersama bapak supir angkotnya. Ya, pertanyaan-pertanyaan standar lah. Soal dari mana, bagaimana hari ini, kemacetan dan lain-lain. Sampai di tengah obrolan, tiba-tiba saja angkot yang aku tumpangi ini mogok. Padahal baru setengah jalan. Aku pun diminta turun sejenak karena mesinnya ada di bawah jok depan. Dia coba membuka jok, mencoba mengoprek ini itu. Namun karena sudah terlalu lama menunggu dan semakin malam juga, akhirnya aku memutuskan untuk jalan kaki saja. Supir angkot itu terlihat tidak enak dan malah membuatku tidak harus membayarnya. Dia pun bertanya rumahku daerah mana. Setelah aku sebutkan nama daerah tempat kosanku itu berada, Pak supir itu bilang kalau mengikuti jalan raya itu mutar terlalu jauh. Dan Pak supir itu bilang rawan juga, takut ada begal. Kalau mau deket, motong jalan, tapi lewat kuburan katanya. Mendengar itu sebenarnya aku biasa saja. Tapi ya benar juga sih. Kalau lewat jalan raya, berjalan di pinggir jalan ini cukup jauh. Aku tahu pemakaman itu. Sebuah pemakaman umum yang kadang memang pernah aku lewati juga. Ya sudahlah. Akhirnya aku pun memutuskan untuk memotong jalan lewat pemakaman.
Lanjut aku berjalan. Saat itu tidak ada pikiran aneh-aneh. Niatku memotong jalan lewat area kuburan itu untuk mempercepat aku sampai di kosan. Langkahku pun agak cepat untuk menghemat waktu. Belum sampai area pemakaman umum itu, dari jauh aku mendengar sesuatu samar seperti suara gamelan. Kontan bulu kuduku berdiri saat itu. Tanpa pikir panjang, aku mempercepat langkahku. Semakin berjalan mendekati pemakaman umum itu, semakin jelas suara gamelannya. Mungkin dari salah satu rumah warga di sekitar sana yang sedang menyalakan radio atau mungkin YouTube, musik, entahlah. Karena memang di sekitar pemakaman umum itu ada rumah-rumah. Aku lanjut berjalan. Sampailah di pemakaman umum. Aku mulai masuk ke area pemakaman di mana kiri dan kananku itu kuburan. Aku coba terus berpikir positif, tidak melihat kiri kanan dan fokus pada tujuanku untuk cepat sampai di kosan. Namun, entah kenapa, suara gamelan itu seolah-olah membututiku dari belakang, mengikutiku. Padahal aku sudah cukup jauh dari perumahan warga. Dan bisa dibilang sekarang aku berada di tengah-tengah pemakaman umum itu. Namun suaranya terus seperti mengikutiku. Aku hanya bisa mempercepat langkah kakiku dan berdoa di dalam hati. Sampai tiba-tiba sudut mataku menangkap sesuatu dari salah satu makam yang ada di sana. Seperti ada yang berdiri, hitam, melihat ke arahku. Tinggi. Dari sudut mataku itu terlihat sangat jelas. Kali ini bukan hanya mempercepat langkah kakiku, tapi aku berlari. Sampai di depan aku sudah melihat pintu keluar pemakaman umum itu. Aku terus berlari. Dan samar suara gamelan itu terdengar lagi. Kali ini disertai suara seorang perempuan yang sedang menyindet. Aku coba membuang mukaku dan terus berlari. Dan ketika aku lihat ke arah depan lagi, astaga, loh. Perasaan tadi di depanku ada jalan keluar.
sekarang jadi pohon besar. Iya, jalan yang tadi kulihat sudah hampir di ujung pemakaman umum itu hilang. Padahal aku sama sekali tidak berbelok arah, hanya terus lurus. Namun kali ini di depanku ada sebuah pohon yang sangat besar, tinggi dan rimbun. Dan ketika aku melihat ke sekitar pohon itu, ada sesuatu yang sangat mencolok mata. Sebuah warna merah di salah satu batang pohon tersebut. Iya, terlihat cukup jelas olehku seorang perempuan memakai kebaya berwarna merah duduk di salah satu batang pohon itu. Jari-jari tangannya mengelus-ngelus rambutnya, seakan menyisir dengan jari jemarinya. Rambutnya terlihat sangat panjang hingga menyentuh tanah. Dengan jarak yang cukup tinggi dari pohon itu. Dan terdengar perempuan berkebaya merah itu menembangkan sesuatu. Badanku kaku, seolah tidak bisa digerakkan sama sekali. Untuk berjalan, membalikkan badan pun aku tak bisa. Aku coba menutup mataku dan membaca doa sebisa mungkin. Terus berkonsentrasi. Sampai ketika aku lihat lagi, sosok itu sudah hilang. Hilang dari pohon beringin besar itu. Saat itu pula badanku bisa kugerakkan. Aku pun membalikkan badanku dan mulai menjauhi pohon itu. Namun akar dari pohon-pohon itu ketika aku berjalan menerpa wajahku. Akar panjang yang bermunculan dari dahan-dahan pohon itu. Namun entah kenapa akar dari pohon-pohon itu yang menjulang dari atas seakan-akan terus menempel di badanku. Sampai ketika aku tersadar, itu bukan akar pohon tapi helai-helai rambut berwarna hitam dengan tekstur yang sangat kasar seperti ijuk. Dan ketika aku menengadahkan wajahku ke atas, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Yang kuingat terakhir ketika kulihat ke atas, terlihat wajah seorang perempuan menyeringai padaku. Giginya tajam, dan sangat menakutkan.
terlihat seperti hampir keluar. Wajahnya sangat kurus, seperti tengkorak diberi daging. Lekukan matanya yang gelap terus terbayang di kepalaku. Sampai aku melihat sebuah cahaya, dan ketika aku mengikuti cahaya itu, posisiku sudah tidak berada lagi di pemakaman itu. Aku berada di sebuah pos. Dan ada beberapa orang yang berada bersamaku juga saat itu. Ternyata mereka adalah hansip yang sedang berjaga dan melihatku berdiri kaku di area pemakaman, hingga mereka pun membawaku ke pos penjagaan. Aku tidak bercerita apa-apa. Lidahku keluh seakan tidak bisa mengeluarkan. Bahkan mengucapkan terima kasih pun tidak terfikirkan olehku saat itu. Hanya yang ku dengar mereka sedang bicara, mengatakanku kesambetlah, surupan. Aku pun lalu berdiri. Salah satu orang yang ada di sana bilang padaku, "Cep, lain kali kalau sedang malam Jumat Kliwon, jangan lewat pemakaman ini. Karena pasti kan ada sesuatu yang terjadi." Dan barulah aku tahu saat itu adalah malam Jumat Kliwon, yang mungkin ada beberapa makhluk-makhluk yang ada di sana yang sedang beraktivitas dan mempunyai energi yang sangat kuat. Salah satunya adalah perempuan berkebaya merah